Sobat Kairos yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan pada renungan hari ini untuk kita ada tertulis dalam Lukas 1 ayat 69. Demikian bunyinya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, apa makna dari tanduk keselamatan ini? Seperti yang dinubuatkan Zakaria, ayah Yohanes Pembaptis saat ia lahir. Dalam Alkitab Perjanjian Lama disebutkan bahwa di mezbah persembahan Tuhan ada dibuat tanduk. Bisa kita baca dalam Keluaran 38 ayat 2a. Dibuatnyalah tanduk-tanduknya pada keempat sudutnya. Tanduk itu berfungsi sebagai tempat perlindungan dan penebusan dosa. Pada saat seseorang melakukan dosa yang tidak dia sengaja dan ingin menghapus dosanya, ia datang ke mezbah Tuhan dan mempersembahkan seekor kambing betina yang tidak bercela. Dan imam membubuhkan darah kambing korban ke atas keempat tanduk itu. Imamat 4 ayat 27 sampai ayat 30. Di kemudian hari, setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap seseorang atau kepada raja atau kepada Tuhan, kalau dia mau memohon pengampunan, maka ia berlari ke bait suci dan memegang tanduk mezbah atau tanduk keselamatan. Maka ia diampuni dan dibebaskan dari dosa pelanggarannya dan menerima keselamatan. Seperti yang terjadi dalam kitab 1 Raja-Raja, di mana Adonia memberontak kepada Raja Daud yang sudah tua. Dan ternyata Daud mengangkat Salomo menjadi raja untuk menggantikannya. Mendengar itu, ketakutanlah Adonia sebab para pengikutnya semua sudah pergi. Dan jalan satu-satunya ia pergi ke mezbah Tuhan dengan memegang tanduk-tanduk mezbah. 1 Raja-Raja 1 ayat 50. Takutlah Adonia kepada Salomo, sebab itu ia segera pergi memegang tanduk-tanduk mezbah. Dan ketika kabar itu sampai kepada Salomo, ia menyuruh orang untuk menjemputnya. Dan Salomo mengampuni, menyelamatkan, dan membebaskannya. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, siapakah tanduk keselamatan itu saat ini? Zakaria dalam nubuatannya menjelaskan bahwa tanduk keselamatan ini adalah seorang penyelamat yang akan muncul dari keturunan Daud, yaitu Yesus Kristus. Ia adalah penyelamat yang dijanjikan, yang dinanti-nantikan oleh para nabi. Kehadiran Yesus di dunia ini adalah bukti nyata bahwa Allah setia pada janjinya dan bukti kasih-Nya kepada manusia berdosa. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ia datang bukan hanya untuk menyelamatkan satu bangsa, tetapi untuk seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Ia adalah tanduk keselamatan yang mengalahkan kuasa dosa dan maut dengan kekuatannya yang mutlak. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, tanduk keselamatan dalam Perjanjian Lama adalah perlindungan dan keselamatan, dan dalam Perjanjian Baru adalah penebusan dan pengampunan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, tanduk keselamatan adalah penolong di saat kita lemah dan tak berdaya. Ia atau Yesus berseru dan mengajak kita untuk datang kepadanya. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kita yang lemah karena masalah hidup, kesulitan ekonomi, masalah pekerjaan, masalah keluarga, sakit penyakit, atau mungkin pergumulan batin yang tak kunjung selesai. Ternyata ada tanduk keselamatan Allah yang disediakan bagi kita, yang dapat menyelamatkan kita dan yang mampu membawa kita keluar dari masalah itu, yaitu Yesus yang adalah sumber kekuatan kita. Ketika kita berserah dan bersandar padanya, Ia akan menolong dan memberi kita kekuatan untuk menang. Ibrani 13 ayat 6. Tuhan adalah penolongku,
Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos, Tuhan memberkati. Shalom.